ingin mengkoreksi video dari saudara Ayu tentang terkait anggaran-anggarannya, anggaran pribadi, keluarga, dan pengusaha. Berikut videonya terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Dengan saya Ayu Alfiana. Di sini saya akan membahas terkait dengan anggaran. Di sini dengan narasumber saya bernama Bapak siapa, Mas? Sidik Fathana. Bapak Sidik Fatana. Baik, Bapak Sidik, saya mau nanya nih Pak, untuk perusahaan Bapak tuh di bidang apa ya Pak? Kebetulan saya bergerak di bidang jasa perparkiran. Oh, jasa parkiran ya Pak. Terus mau nanya nih Pak, menurut Bapak nih perusahaan Bapak itu punya anggaran nggak sih Pak? Ya, tentunya ada. Setiap perusahaan itu memiliki anggaran untuk keberlangsungan perusahaan kita. Jadi untuk target di tahun selanjutnya terperhitungannya dengan tahun-tahun sebelumnya seperti itu kurang lebih. Oh, baik Bapak. Terus apakah fasilitas perusahaan yang ada mendukung efisiensi dan efektivitas penjualan Pak? Tentunya dengan teknologi yang semakin berkembang ya, kemudian juga didukung dengan fasilitas perusahaan kami mendukung sih terkait efisiensi tersebut. Oh, bagus ya Pak, berarti ya Pak. Terus saya mau nanya nih Pak, jika ada anggaran yang melebihi budget nih Pak, gimana sih Pak untuk melakukan tindakannya? Bagaimana Pak jawabannya? Oke. Biasanya kita kan sebelum memasuki tahun berjalan itu kita melakukan rencana anggaran tersebut terkait dengan target kita di tahun mendatang gitu ya. Kemudian mungkin kalau dibicara tentang apa tindakan yang dilakukan ketika anggarannya melebihi budget, yang pertama saya akan mereview terkait dengan tahun-tahun sebelumnya terkait rencana anggarannya. Kemudian kita revisi jika itu ada kesalahan, karena paling tidak 6 sampai 12 bulan itu kan itu kita patokan sebagai kenaikan anggaran atau tidak. Lalu jika memang terjadi kelebihan anggaran, kita bakal melakukan efisiensi agar menyelamatkan dari pendapatan kita sendiri, begitu sih kurang lebih. Bagus ya Pak berarti ya. Terus saya mau nanya nih Pak, gimana sih Pak tips dan triknya untuk membuat anggaran itu? Biasanya yang kita lakukan itu terkait pembuatan anggaran itu kita melakukan itu tadi, kita review ke belakang kurang lebih ya setahun terakhir atau 2 tahun terakhir, kita lihat dari income masuk dan keluarnya, kemudian kita buat rancangan kita. Biasanya kita pembuatan anggaran itu kita naikkan 5-10% tergantung dengan target pencapaian kita sendiri begitu. Dan dilakukannya pembuat anggaran itu sendiri, kita biasanya itu target untuk 6-12 bulan ke depannya begitu sih. Jadi ketika ada perubahan, contoh kayak seperti kita tahun sebelumnya ada pandemi, itu kan jelas ada, kita review kembali terkait anggaran-anggaran yang kita kita buat gitu ya. Jadi agar kita menyesuaikan juga, jadi sifatnya tidak mengikat juga sih, artinya bisa kita fleksibel, kita sesuaikan dengan keadaan di kenaikan ekonomi sih menurut saya begitu. Oh baik Pak. Untuk yang pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana sih Pak anggaran itu dilaksanakan kepada bawahan-bawahan Bapak? Kita lebih kepada untuk setelah kita buat rancangan anggaran, kita paparkan atau kita meetingkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita jadikan target. Kita lebih penyampaian ke staff-staff kita sih seperti itu. Kalau saya sendiri yang saya lakukan ya, artinya kita di situ tidak sekedar memaksa untuk menjalankan apa yang jadi rancangan anggaran, tapi kita terjun bersama di situ untuk memenuhi apa yang jadi target kita sih seperti itu. Lebih baik kan meminimalkan anggaran tapi hasilnya lebih banyak, kurang lebih seperti itu kalau menurut saya pribadi. Oke baik Pak. Wah cukup menarik ya untuk penjelasan dari Bapak Sidik ini. Terima kasih ya Pak atas informasinya. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak sukses dan sehat selalu ya Pak. Amin. Amin. Terima kasih kembali buat Mbak Ayu. Mudah-mudahan kita semua sehat. Dari video tersebut, pertanyaan cukup baik, sudah mencakup anggaran perusahaan tersebut.
Selebihnya cukup baik dari audio dan lain-lain. Lanjut ke anggaran keluarga. Selamat malam semuanya, dengan saya Ayu Alfiana. Kali ini kita akan membahas tentang anggaran rumah tangga bersama narasumber saya, yaitu dengan Ibu Lusianti. Ibu Lusianti. Baik, Ibu Lusianti ini sebagai istri dan ibu rumah tangga ya. Iya. Baik, untuk wawancaranya saya akan bertanya hanya beberapa hal saja ya Bu terkait anggaran rumah tangga. Untuk yang pertama saya mau nanya nih Bu, apa pekerjaan suami Ibu? Suami saya bekerja di salah satu PT yang ada di Jakarta. Bagus ya Bu. Terus mau nanya nih Bu, apakah Ibu juga bekerja? Saya bekerja tapi sambil ini juga jualan kecil-kecilan usaha di rumah. Alhamdulillah ya Bu. Terus mau nanya nih Bu, kenapa Ibu bekerja padahal suami Ibu udah bekerja loh? Ya karena di musim COVID-19 ini kita harus lebih kreatif aja sih. Meluangkan waktu daripada kita diem-diem di rumah melamun setelah pulang kerja, ya kita sambil bisa mainan HP, kita sambil jualan, dapat ya cuan lah cuan. Betul banget ya Bu, cuy. Apalagi sekarang kan lagi mode ini online ya Bu ya. Terus mau nanya nih Bu, bagaimana pembagian tugas antara suami dan istri terhadap tanggung jawab ekonomi rumah tangga Ibu? Pembagian sih kita di bareng-bareng sih ya, nggak ada yang khusus, cuman kita memang mengatur semuanya juga bareng-bareng. Jadi seumpama anggaran-anggaran ya kita bisa pilih-pilih nih mana yang lebih penting, mana yang keinginan. Jadi seumpama kita lebih kebutuhan itu lebih penting ya kita dahulukan, dan keinginan kita kesampingkan. Keren sekali ya Ibu Lusianti ini. Terus untuk masalah anggaran apa saja Ibu yang selama ini di dalam rumah tangga itu Ibu sudah alami? Kendalanya? Iya betul. Kendalanya sih mungkin kalau pengeluaran lebih kadang mungkin agak lebih besar daripada pemasukan ya. Emang sering seperti itu ya Iya. kalau kendalanya ya. Baik, terus bagaimana cara Ibu mengatasi kendala tersebut? Caranya sih ya itu tadi, kita memilih mana yang sesuai kebutuhan kita sama keinginan, kita pilih nih yang lebih utama, nih yang lebih penting mana nih, sama kebutuhan ini kita mau dari bulan ini membayar apa dulu nih, anggaran yang penting, nah kita dahulukan dulu. Dipilih-pilih lah kebutuhan yang memang benar-benar emergensi ya kita utamakan. Berarti lebih dulu kebutuhan Ibu daripada keinginan ya. Terus bagaimana cara Ibu mengatur dan mengontrol pengeluaran rumah tangga nih Bu? Sama juga sih kayak tadi ya. Iya, mengatur keuangan. Jadi kita sisihkan nih, ini buat misalkan semisal kita bulanan karena kita di sini masih nyewa rumah ya, jadi buat bayar listrik, buat bayar rumah, buat kebutuhan makan kita sehari-hari ya, paling sama ongkos buat kerja sih. Baik Ibu. Yang terakhir nih Bu, saya punya pertanyaan, apa prinsip menjadi ibu rumah tangga yang baik? Saya sih pertama mungkin fokus sama suami, ini yang pertama nih harus nurut ya. Iya. Kata suami. Yang kedua mungkin harus bisa menghandle semua manajemen keuangan dalam rumah tangga. Kita harus bisa memberi kehangatan dalam rumah tangga, kebahagiaan ya, seperti itulah kebersamaan dalam rumah tangga, harus bisa menghandle semuanya. Nah, berarti multifungsi banget Multifungsi. ya Ibu ya. Keren. Seperti itu. Baik Ibu, cukup ya Bu untuk wawancaranya. Ya. Oke, wah cukup menarik ya untuk penjelasan dari Ibu Lusianti ini. Terima Ya, kasih ya Ibu atas informasinya. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sama-sama, Semoga Mbak. Ibu dan Bapak sukses dan sehat selalu ya Ibu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali ke Mbak Ayu juga, semoga semakin sukses, lancar dan maju. Amin Ibu, terima kasih. Dari video tersebut, suara pewawancara dan narasumber kurang begitu jelas karena backsound yang terlalu besar, sehingga penonton yang menonton video tersebut akan lebih berfokus kepada backsound. Lanjut kepada video selanjutnya.
tentang anggaran pribadi saudara Ayu. Kembali lagi bersama saya Ayu Alfiana. Kali ini saya akan membahas tentang anggaran pribadi saya sendiri. Baik, dalam anggaran individu saya melakukan anggaran dengan model planning, programming, budgeting system, yaitu dengan melakukan proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait. Dalam perencanaan seperti bagaimana gaji saya akan sesuai selama 1 bulan dengan pendapatan per bulan dan menentukan beban-beban pengeluaran per bulan, serta menghitung surplus atau defisit kas, yaitu dengan caranya total penghasilan kita dikurang dengan total biaya seperti beban-beban pengeluaran bulanan, seperti beban kita makan, transportasi, terus untuk beban cicilan, dan beban lain-lainnya. Nah, itu yang dinamakan surplus atau defisit kas. Untuk saya melakukan dengan menyisihkan tabungan untuk keadaan darurat dengan tujuan jangka panjang. Jika anggaran saya mengalami defisit, saya akan melakukan beberapa hal, yaitu untuk yang pertama, gunakan tabungan. Selama ini sebelum-sebelumnya kan saya menabung tuh. Nah, saya menabung itu, gunakan tabungan itu untuk melunasi hutang jika saya melakukan defisit. Lalu yang kedua, minimaliskan penggunaan kartu kredit atau paylater ataupun pinjaman yang lain-lain. Jadi kalau bisa tuh tidak usah menggunakan kartu kredit dan lain-lainnya. Lalu ada anggaran yang harus realistis atau pengurangan pengeluaran yang tidak tercapai, seperti saya membeli barang-barang yang tidak berguna, yang hanya keinginan saja, bukan kebutuhan yang pasti. Lalu yang ada, menyiapkan dana darurat untuk 2-3 bulan ke depan. Di sini ada kesimpulannya. Tadi kan kita sudah wawancara tentang perusahaan, anggaran tentang anggaran rumah tangga dan anggaran individu. Nah, kesimpulannya yaitu anggaran merupakan perencanaan yang rinci untuk masa depan yang dinyatakan secara kuantitatif dan lebih spesifik, memperlihatkan bagaimana sumber daya didapat dan digunakan pada periode tertentu dengan mengidentifikasikan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Baik, itulah kesimpulan yang saya ambil setelah saya melakukan wawancara dengan beberapa orang tersebut. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Dadah. Dari video tersebut, saudari Ayu terlalu banyak melihat ke bawah atau membaca ya. Penjelasannya juga cukup baik, mudah dimengerti, dan mencakup pertanyaan anggaran-anggaran pribadi. Selanjutnya ke video saudara Iwan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, perkenalkan, nama saya Iwan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai anggaran. Secara simpelnya, anggaran itu yaitu perencanaan dalam bentuk keuangan. Nah, di sini teman-teman, saya akan lebih terfokus kepada 3 anggaran, yaitu anggaran yang biasanya masyarakat awam pakai, seperti anggaran pribadi, anggaran keluarga, dan anggaran perusahaan atau anggaran usaha. Oke, di sini teman-teman, untuk anggaran pribadi saya beri contoh untuk diri saya sendiri. Dan nanti anggaran keluarga dan anggaran usaha akan saya coba untuk wawancara orang-orang di sekitar saya yang mungkin memiliki usaha atau keluarga yang nanti akan bisa saya tanya-tanya masalah anggaran. Oke teman-teman, untuk anggaran pribadi saya contohkan untuk diri saya sendiri, anggaran saya secara pribadi. Sebelumnya saya jelaskan sedikit benefit saya. Saya dapat benefit itu dari gaji saya sebagai seorang karyawan swasta di Jakarta.
dan benefit nominalnya itu UMR 4.300.000. Nah, dari 4.300.000 itu saya biasanya membagi-bagi seperti 50% itu untuk kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan itu. Nah, kebutuhan apakah itu? Itu kebutuhan seperti bayaran kos, terus juga makan, kebutuhan mandi, kebutuhan transport dan lain-lain. Terus lanjut itu 5%-nya itu biasanya saya sisipkan untuk dana darurat. Siapa tahu nanti kedepannya saya nggak tahu kan, kayak kecelakaan, obat-obatan, biaya rumah sakit dan lain sebagainya lah. Terus 10%-nya itu biasanya saya sisipkan untuk biaya kuliah per bulannya. Dan lanjut itu 10%-nya untuk biaya bisnis kecil-kecilan yang saya bikin sendiri dan bersama ibu juga. Ibu yang ngurus peternakan lele di kampung. Dan biasanya saya sebagai pemasok dana seperti pemasok bibit, terus pangan, obat-obatan lele dan lain-lain. Nah, ibu yang ngurus. Nah, selanjutnya biasanya sih selebihnya 25% dari gaji saya itu biasanya saya tabung. Saya tabung atau bisa saya juga 25% itu untuk gift pada diri saya karena sudah kerja selama sebulan. Terus mungkin bisa saya pakai buat traveling atau buat beli stuff seperti baju dan lain-lain yang tidak termasuk ke dalam 50% kebutuhan saya tadi. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, nanti selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai anggaran keluarga dan anggaran usaha. Nah, di sini saya akan mewawancarai 2 partisipan yang nanti saya akan tanya-tanya mengenai anggaran mereka seperti anggaran keluarga dan anggaran usaha ini. Dimana teman-teman di sini saya sudah meminta izin sebelumnya ya teman-teman, menanyakan anggaran kepada mereka karena menurut saya anggaran itu adalah suatu masalah yang lumayan sensitif ya mengenai keuangan. Oke teman-teman, berikut hasil wawancara saya dengan 2 partisipan. Dari video tersebut, penyampaian saudara Iwan cukup baik, tapi terlalu banyak memikir sehingga banyak bergumam. Selebihnya intonasi dan lain-lain cukup baik. Lanjut ke video selanjutnya. Di sini kami sudah ada salah seorang partisipan yang bakal nanti kita tanya-tanya masalah anggaran keluarga. Nah, di sini sudah ada Mbak siapa, Mbak? Mbak Arinta. Oke, Mbak Arinta. Mbak Arinta, boleh perkenalkan dulu namanya siapa, statusnya apa, umurnya berapa, kerja apa, boleh? Nama saya Arinta, saya umur 26 tahun, saya berstatus sebagai seorang single parent, saya bekerja di PT ISS Indonesia. Oke. Untuk kerjaan aman kan ya? Aman, alhamdulillah. Lancar-lancar aja? Alhamdulillah sampai saat ini sih lancar aja. Oke. Anak Mbak ada berapa? 1. Oke. Sehat ya? Alhamdulillah sehat sampai sekarang. Oke Mbak Arinta, kami di sini mau nanyain masalah penganggaran keluarga. Di sini saya akan jelasin sedikit masalah penganggaran, di mana penganggaran itu merupakan perencanaan dalam bentuk keuangan. Di sini Mbak Arinta bisa jelasin masalah contoh simpelnya nih. Misalkan Mbak Arinta itu dapat benefit dari
gaji Mbak, atau Mbak bisa juga benefit Mbak itu dapat dari bisnis Mbak sendiri gitu kan. Terus gaji Mbak itu atau untung usaha Mbak itu nanti bisa nggak Mbak jelasin gimana klasifikasinya, contohnya dari gaji Mbak itu Mbak bagikan seperti kebutuhannya Mbak berapa persen, untuk anak Mbak berapa persen, untuk keluarga Mbak berapa persen, kayak gitu. Boleh Mbak? Jadi di sini gaji saya 4.400.000. Saya jadi tiap bulan saya harus membagi-bagi gaji tersebut. Kebutuhan anak saya itu sekitaran 800.000, itu berbentuk susu, makanan-makanan dia. Terus buat mama saya atau keluarga inti saya kasih 800.000 buat mama saya belanja bulanan. Terus cicilan saya per bulan itu cuma saya bayar cicilan motor. Jadi cicilan motor saya cuma 1.400.000, dan sisa gaji saya itu bisa saya pergunain buat kebutuhan. Ya. Kalau untuk misalkan dana darurat atau misalkan tabungan ada nggak? Sampai sekarang sih belum ada ya. Oh ya, makasih ya Mbak. Oke, maaf ya Mbak, makasih atas waktunya. Terima kasih. Dari video tersebut, pertanyaannya terlalu sedikit dan lebih mengarah kepada anggaran pribadi ibu tersebut dibanding anggaran keluarga. Lanjut ke video selanjutnya. Halo teman-teman, di sini kita udah bersama dengan salah seorang partisipan yang nanti kita akan tanya masalah anggaran usaha dengan Mas siapa Mas? Mas Uji. Oke Mas Uji, boleh perkenalkan dulu nama, umur, status pekerjaan boleh? Boleh. Ya. Nama saya Uji. Saya itu seorang pekerja, sama ada sampingan juga. Jadi kayak sampingan dari hobi sih sebenarnya dari awalnya. Terus kalau untuk umurnya masih 23 kayak gitu. Oke. Untuk kerjaan lancar? Untuk kerjaan sih lumayan lancar selama pandemik seperti ini, ada aja sih untuk kerjaan itu. Dan untuk masalah income pun yang didapat semuanya normal kok. Oke, alhamdulillah. Di sini Mas, kami mau nanya masalah anggaran usaha. Nah, saya jelaskan sedikit ya masalah anggaran. Nah, anggaran ini yang simpelnya aja nih, planning masalah keuangan atau rencana lebih tepatnya ke keuangan dan terus ke usaha gitu ya. Mas Uji nih memulai usahanya ini mulai dari mana ini? Boleh? Kalau usaha saya ini sih sebenarnya sebatas kayak hobi sih awalnya. Saya kan suka K-pop, jadi saya itu waktu itu gabung di grup, salah satu grup di aplikasi chattingan. Di situ banyak banget anak-anak yang pengen beli kayak photocard, bias-biasnya kayak gitu. Jadi dari situ saya ya udah hobi saya jadi jalurkan untuk mencari uang kayak gitu sih, lebih tepatnya. Oh, oke. Untuk modalnya sendiri itu Mas dapat dari mana nih? Dari benefit gaji Mas sebagai karyawan atau dapat dari mana? Kalau untuk awal modal itu saya sih pertama ngambilnya dari gaji ya. Karena dari gaji yaitu kisaran 1 sampai 500 sampai 1 juta sih, karena itu kan 500 sampai 1 juta buat bayar kayak misalkan dari warehouse yang ada di keluarnya, warehouse Indo, bahkan buat bayar kayak taxnya, sama bayar dari bayar buat pengiriman barang dari luar ke Indonesia kayak gitu sih. Oke, untuk saya mau nanya-nanya nih masalah range harga nih, rata-rata range harganya yang Mas dapat itu berapa?
Kalau misalkan range harga itu kan dia tergantung dari yang ngejual ya. Kalau misalkan itu sih, kalau untuk si biasa satu photocard tergantung ada kalau photocard itu benar-benar langka bakal mahal, bisa sampai 3 sampai 5 juta bisa sampai. Terus kalau misalkan untuk kayak yang photocard yang masih banyak, maksudnya banyak peminatnya dan banyak pengeluarannya, itu di kisaran 50.000 sampai 500.000 juga dapat, tergantung jenis photocard yang minta si konsumen sih, seperti itu. Oke. Boleh lihat sedikit Mas masalah itunya Kalau barangnya. barangnya ada sih, ini banyak banget contohnya. Kayak untuk saya juga kan kolektor juga nih photocard. Emang sih ini cuma sebatas gambar, tapi kalau misalkan kita jual lagi itu, kalau misalkan ada yang nyari, bahkan itu bisa photocard ini bisa langka kayak gitu. Banyak sih dia. Untuk range harga yang termahal yang Mas dapat itu berapa? Kalau yang saya dapat itu range harga Nah, yang yang ini sih. mana? Yang ini dia sampai waktu itu di harga 800.000. Karena kenapa 800.000, ini dia bentuknya hologram dan emang ini benefit ketika pre-order. Jadi ketika orang beli album itu pasti dapat photocard yang ini kayak gitu. Untuk range harga yang paling murah Mas dapat yang mana? Yang paling murah ada di sebelah sini. Ini dapatnya cuma 15.000. 15.000. Iya, karena emang dia kan tergantung dari peminat sama membernya yang diminatin sama si fansnya tersebut kayak gitu sih. Nanti ya teman-teman, nanti akan saya sematkan sedikit tokonya Mas Uji. Nanti teman-teman boleh mampir di sana buat lihat-lihat, cek-cek harga. Oke, lanjut nih Mas, untuk nanya sedikit nih masalah keuntungan nih. Mas dapat keuntungan berapa persen dari modal? Kalau keuntungan sih nggak banyak sih ya kan, soalnya kan ini kayak hobi. Terus ketika orang pengen photocard kita bantu cari sih kayak gitu. Terus kalau untuk masalah kayak paling untungnya sih, paling dari satu photocard itu di kisaran 5.000 sampai 20.000 sih satu photocard, tergantung photocardnya yang kita cari susah apa enggak kayak gitu. Di sini Mas juga ada album ya, boleh lihat-lihat Mas? Album ada juga. Nah ini kebetulan albumnya itu kita ada beberapa album. Untuk albumnya ini saya beli yang ada yang satu set kayak gitu sih. Untuk harga-harganya berapa ini? Untuk harganya sih, ini kalau yang ini waktu itu saya belinya 300 satu album, berarti satu set ini 1.900. Nah ini saya beli 3,5, 50.000 satu album. Ya kalau satu set berarti jadi 1.100.000-an. Nah kalau ini dia 3 set ini 1.200.000, karena waktu itu saya beli berbeda seller, jadi harganya satu murah satu mahal sih kayak gitu. Paling yang ini baru kemarin saya beli, ini kisaran 250.000 yang album terbarunya kayak gitu. Boleh coba ditunjukin dulu Mas ke teman-teman supaya bisa lihat. Boleh, seperti ini sih albumnya. Sebentar, agak susah. Sebenarnya sih masih ada yang masih OTW Indonesia ya, soalnya kemarin saya baru order kayak gini sih, kayak album-album gini. Sebenarnya sih lebih ke hobi sih seperti ini. Ini satu, terus yang ini. Soalnya kalau album dari luar tuh bentuk-bentuknya unik-unik gitu, nggak monoton kayak bener-bener. Jadi seakan-akan pengen beli aja gitu, padahal cuma kertas kayak gini. Jadi ada konsepnya masing-masing sih Mas kayak gitu. Oke Mas, sekian ya Mas ya untuk tanya-tanyanya. Makasih atas waktunya. Iya, Maaf sama-sama, mengganggu waktunya juga. Dari video tersebut, pertanyaan lebih terfokus kepada barang yang dijual, tidak kepada anggaran penjualan. Tapi selebihnya cukup baik dan mudah dimengerti. Terima kasih sudah menonton. Saya Usman Mandora Fasya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.